Kalau angkringan tadi butuh nggak influencer kita? Misalnya kita menyewa siapa ya? Menyewa artis itu. Amanda Manopo kayak gitu. Itu malah. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Oke, halo teman-teman, ini kita bertemu lagi di Himage Podcast dengan episode yang ketiga. Nah, di episode yang ketiga ini nanti kita akan membicarakan dengan judul Grow Up Your Business in This New Era. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pada podcast kita yang ketiga ini, aku mau tanya nih sama teman-teman semuanya, gimana sih tanggapan teman-teman mengenai podcast kami yang sebelumnya sudah kami produksi dan sudah kami launching di YouTube-nya HMJ Management. Kalau kalian suka, langsung aja kasih like dan kasih komen yang banyak di kolom komentar kami untuk mendukung channel dari kami ya teman-teman semuanya. Nah, tadi aku udah bilang di awal bahwa podcast yang ketiga ini kita akan membicarakan mengenai judul Grow Up Your Business in This New Era. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini memulai bisnis yang dikategorikan sebagai bisnis pemula, teman-teman wajib banget buat ngikutin podcast kali ini di siang hari ini untuk membahas bisnis kalian ataupun menambah ilmu pengetahuan bisnis untuk diri kalian masing-masing. Nah, di siang hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh dosen aktif dari Universitas Budi Surakarta, yaitu ada Pak Nang Ngomong Budiadi. Selamat siang Pak Nang. Baik Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak buat teman-teman semuanya. Perkenalkan teman-teman, aku Berkah Cahyo Mujiono. Kebetulan aku mahasiswa aktif di Prodi Manajemen Universitas Budi Surakarta, dan kebetulan di samping saya ini adalah salah satu dosen mengajar saya, yaitu Pak Nang Budiadi. Beliau adalah dosen di Universitas Budi Surakarta yang mampu di program studi manajemen. Nah, baik. Pak Nang nih, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Berkah. Oke Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Bentar. Alhamdulillah. Pak Nang ini adalah dosen di Universitas Budi Surakarta ya Pak? Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak Nang ini mengajar di Universitas Budi Surakarta dimulai sejak tahun berapa ya Pak? Tahun 2005. Sudah lama ya teman-teman. Ternyata Pak Nang di Universitas Budi Surakarta ya Pak? Ya. Betul. Oke. Dari kalau boleh tahu nih Pak Nang ini dulu kita flashback dulu ya Pak ke memori lama. Mungkin Pak Nang bisa bercerita buat teman-teman semuanya latar belakang Pak Nang nih Pak. Mungkin Pak Nang lulusan dari universitas mana, kemudian prodi yang Bapak ambil dari universitas itu dari dulu sampai sekarang itu sampai lulus itu apa aja Pak? Saya lulus S1 tahun 97 dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, jurusan manajemen. Sebenarnya ini pilihan ketiga ya. Oh gitu Pak. Iya. Kenapa nih Pak? Kok bisa pilihan ketiga nih Pak? Dulu saya SMA itu dari IPA gitu. Oh gitu teman-teman. Tapi ya yang namanya jurusan itu sebetulnya bagus semua ya, tergantung kita yang menjalaninya ya. Jadi dimanapun kita jatuh itu ya kita harus survive gitu ya. Kalau kita tekun dimanapun kita berada pasti kita akan berhasil ya Pak ya, pastinya. Nah buat teman-teman mungkin ya Pak ya yang di luar sana nih Pak yang masih merasa kayak salah jurusan ya Pak ya, berarti bukan salah ya Pak ya. Mungkin belum cinta aja. Oh gitu ya Pak ya. Kata orang Jawa itu witing tresno jadalan kulino. Oke, sama kulino ya Pak ya, betul ya. Menyatu juga. Oke, berarti sesuatu hal yang terjadi pada diri kita tuh harus kita perjuangkan dengan baik ya Pak ya. Betul. Oke, nah itu teman-teman bahwa Pak Nang ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, kebetulan dari program studi juga manajemen ya Pak ya. Tadi sudah mengetahui seluk-beluk manajemen itu seperti apa ya Pak ya, betul Pak? Mungkin secara teori ya. Begitu ya Pak? Teori ya. Untuk praktek bisnis mungkin saya hanya berdasarkan pengamatan saja dan penelitian gitu. Baik Pak. Karena waktu saya di S1 itu kan
tidak ada praktek bisnis di sana ya di S1. Kalau mungkin D4 ya vokasi itu mungkin banyak prakteknya. S2 saya juga ambil science bukan MBA ya. Kalau MBA itu kan lebih ke praktis, tapi kalau MSc itu kan lebih ke pengembangan ilmu dan akademisi. Dan S3 juga ambil jalur Doctor of Philosophy, bukan Doctor of Business Administration. Baik Pak. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah dengerin ya, Pak Nang ini menyinggung mengenai pengamatan ya Pak ya, pengamatan dan analisis sebuah bisnis ya Pak ya. Nah ini masuk juga sama judul kita tadi Pak, bahwa grow up your business is this new era ini penting untuk kita angkat dalam podcast ini. Kami memperhatikan mengenai teman-teman yang di luar sana sebagai pemula, pemain bisnis itu bagaimana mereka mengamati bisnis yang ada di new era ini Pak. Nah, ya, jadi memang karena saya sebagai akademisi, maka saya akan menggunakan perspektif akademisi juga ya. Tapi mungkin nanti suatu saat kita mungkin akan blend dengan praktisi yang mungkin akan bicara lebih banyak, bicara lebih ke perspektif sebagai praktisi. Baik Pak. Dan semua itu memang semuanya bersinergi saling. Oh baik Pak. Baik, buat teman-teman, ini podcast ini adalah kita menitik beratkan pada teorinya ya Pak ya, betul ya Pak ya, lebih ke teorinya seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Praktikum bisnis itu hanya dari kasus-kasus saja, kasus saja. Oh baik Pak. Nah, langsung terjun di lapangan. Nah kebetulan teman-teman dari episode yang lalu Pak, kami sudah membuat podcast yang dimana kita menghadirkan wirausahawan yang ada di Kota Surakarta yang kebetulan juga alumni dari Universitas Budi Surakarta Pak. Nah ini kami juga memperhatikan buat teman-teman, kami ingin menggodok lagi bagaimana teorinya Pak, teori yang digunakan buat teman-teman ini mendampingi praktisinya di lapangan nanti Pak, seperti itu. Nah baik Pak, ini tanpa kita lama-lama lagi ya Pak ya, mungkin teman-teman sudah penasaran Pak apa yang akan kita bicarakan, kita obrolkan pada siang hari ini. Itu tadi berdasarkan pengamatan ya Pak ya. Menurut Pak Nang sendiri nih Pak, di dalam new era ini, di situasi new era ini setelah kita vakum atas adanya kasus pandemi COVID-19 2 tahun lamanya, itu menurut Pak Nang tantangan apa aja Pak yang perlu dihadapi sama teman-teman pemula bisnis ini Pak, mengenai tantangan usaha di new normal ini? Oke, ya kalau kita ingat ya kemarin ya waktu pandemi itu memang pasar itu lesu ya, pasar lesu mengakibatkan pelaku bisnis juga merugi gitu ya. Bahkan saya punya teman itu sebelum pandemi itu dia itu sudah mengontrak sebuah kios gitu ya di pinggir jalan utama di sebelah Lokan Mataram UGM gitu ya, 45 juta setahun gitu. Besar ya Pak ya? Ya habis itu ya, lalu sewanya. pandemi ya. Wah. Akhirnya apa? Akhirnya dia jualan itu nggak laku. Waduh. Akhirnya dia rugi dan ya kasihan sekali ya. Karena itu memang kondisi lingkungan eksternal yang uncontrollable. Artinya memang pengaruh faktor lingkungan itu memang sangat penting ya. Peluang dan tantangan pasar itu memang sangat penting kita perhitungkan dalam berbisnis. Nah kemudian untuk saat ini saya kira untuk sudah mereda ya COVID itu ya. Jadi saya kira pasar sudah mulai kembali kembali pulih ya. Kita lihat di mana-mana di tempat wisata juga sudah banyak, kuliner juga sudah semakin ramai, toko-toko, mal-mal juga sudah mulai padat gitu ya. Dan apa itu namanya sudah dilakukan pelonggaran. Saya kira ini sebuah peluang untuk membuka bisnis bagi pelaku bisnis yang dulu pernah mundur, dan juga untuk pelaku bisnis baru ini saya kira sudah mulai ada lampu hijau untuk bisa berarti ini golden time-nya ya Pak, ibaratnya golden time-nya untuk memulai usaha baru atau bagaimana ini Pak? Ya bisa ya bolehlah dikatakan untuk starting point kita sudah boleh lah untuk masuk, kita sudah bisa diterima pasar. Baik pasar Pak. Membuka diri. Berarti adanya pandemi COVID itu kan menurunkan minat pasar untuk pembeli ya Pak ya, betul ya Pak ya. Kemudian disinilah waktu yang tepat untuk teman-teman ini memulai bisnis yang dimana
mendapat peluang dari pasar itu untuk kemauan berbelanjanya semakin tinggi lagi ya Pak ya, karena selama 2 tahun kemarin kita sendiri pun minat belinya juga menurun karena adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan kita harus stay at home ya Pak ya. Kita tidak bisa berpergian kemanapun, kita hanya mengandalkan internet ataupun online shop yang lainnya untuk mendapatkan kebutuhan kita ya Pak ya. Yang tapi ya, industri farmasi itu semakin jaya. Ada iya, industri Pak. tertentu kan karena memang waktu itu diperlukan obat-obatan, jadi industri farmasi saya itu jaya ya Pak ya. Kesehatan itu ramai sekali, bahkan rumah sakit banyak yang membutuhkan ya Pak, karena malahan untuk melayani pasien. Betul Pak, karena dulu juga sempat adanya panic buying ya Pak ya, tentang vitamin-vitamin yang untuk metabolisme tubuh kita, untuk menjaga kekebalan tubuh kita, betul ya Pak? Betul, itu mendorong teman-teman untuk membeli apapun yang ada informasi tentang vitamin ya Pak ya. Masuk jamu-jamu juga. Kebetulan saya juga seperti itu Pak. Jadi saya merasakan hal tersebut. Jadi untuk membeli barang-barang kelengkapan lainnya saya kesampingkan dan saya hanya memfokuskan mengenai vitamin dan alat-alat untuk mendukung kekebalan tubuh saya Pak. Berarti mengenai ini golden time-nya itu bagus ya Pak ya untuk memulai bisnis seperti itu Pak. Pengamatan saya bagus. Oke. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman ini adalah waktu yang tepat untuk memulai bisnis kalian. Kemudian seperti ini Pak, kita sudah memulai waktu yang tepat untuk memulai bisnis, tapi ada kendala di modal Pak. Nah menurut Pak Anang sendiri, modal itu apakah menjadi sebuah tantangan yang besar bagi seorang pemula bisnis Pak? Sebelum saya masuk ke modal, mungkin tadi ya ini memang golden time itu betul. Karena pasar itu sudah menunggu gitu ya. Jadi mungkin siapa yang seperti dalam tanda kutip itu early bird, siapa yang masuk duluan, dia akan cepat sekali untuk cepat berhasil ya Pak. Cepat untuk maju ya, karena masih banyak yang ragu-ragu untuk masuk gitu ya. Jadi justru selagi masih banyak yang ragu-ragu, berarti harus berani ya Pak ya untuk melawan pasar itu, untuk masuk gitu, untuk menanggung risiko atau jiwa kewirausahaan itu harus ada untuk para pemula bisnis. Kemudian untuk modal ya, ini juga secara teori pun itu sebetulnya ya, kalau kita berbisnis awal pemula itu jangan langsung kita mengharapkan untung. Betul Pak. Itu rumus teoritisnya seperti itu ya, meskipun ada yang bisnis langsung untung ya, tapi logikanya itu bisa masuk bahwa untuk pertama kali kita masuk bisnis itu kan kita masih perlu modal untuk misalkan untuk mengenalkan produk ke pasar gitu kan, juga mungkin untuk menggaji karyawan kalau memang pakai karyawan, sedangkan pembeli kita masih sedikit. Betul Pak. Jadi kemungkinan BEP pun belum mencapai break even, jadi biaya itu masih lebih besar dari pendapatan, sehingga masih defisit. Nah itu seringkali dirasakan oleh para pebisnis awal, itu mereka merasa kehabisan modal gitu ya. Gitu ya Pak. Iya, kehabisan modal, sehingga ini menghambat gitu ya, Jadi namun sebetulnya kalau kita misalnya ya mau bersabar gitu ya, itu mungkin kita bisa melihat mungkin grafik penjualan kita apakah semakin menaik atau menurun gitu ya. Kira-kira kalau memang bisnis itu prospek ya, atau industri sedang tumbuh ya, kita sadar saja, istiqomah gitu ya, tetap berada di bisnis itu, nanti suatu saat akan indah pada waktunya. Berarti bisa saya katakan ya Pak ya, untuk modal ini bukan menjadi tantangan yang begitu signifikan ya Pak ya untuk teman-teman. Karena secara logika pun memang modal itu memang kita harus menyadari bahwa jangan terburu untuk mendapatkan keuntungan ya Pak. Jangan terburu mendapatkan keuntungan, karena memang itu nanti kita harus mencapai BEP dulu. Kalau sudah mencapai BEP baru kita bisa mendapatkan pemasukan. Nah lama-kelamaan akhirnya kita akan mencapai payback atau balik modal lah. Jadi bersakit-sakit dahulu ya teman-teman, nanti bersenang-senang kemudian ya Pak ya. Iya. Karena itu perjuangan kita untuk mengenalkan sebuah produk baru dengan modal yang kita keluarkan. Iya.
yang mau tidak mau kita harus menggunakan modal itu ya Pak Kita ya. harus menyebar brosur, harus beriklan dan seperti itu kan butuh biaya Itu juga biaya ya. Pak, betul Pak. Karena untuk investasi itu termasuk investasi yang jangka panjang kita akan mendapatkan. Jadi pemikiran seorang bisnis itu jangan berjangka pendek, tapi jangka panjang. Karena ya, yang betul. namanya manfaat itu tidak hanya manfaat jangka pendek. Mungkin kita investasi sekarang, manfaatnya belum bisa kita rasakan sekarang, tapi dalam jangka panjang kita Baru bisa dirasakan ya Pak. manfaat. Betul. Jadi perspektif pebisnis itu jangan seperti kata dalam tempurung atau mungkin melihatnya terlalu pendek gitu Itu ya. pendek Pak. Kalau dalam marketing itu ada marketing myopia gitu ya. Kita melihatnya itu tidak bisa melihat jauh ke depan gitu ya. Jadi kita harus selain melihat jangka pendek juga melihat jangka panjang. Biaya maupun manfaat itu kita nilai tidak hanya jangka pendeknya tapi juga Jangka panjangnya juga ya Pak ya, betul ya Pak. Nah mengenai tantangan nih Pak, ada tantangan di mana di new normal ini semua orang berlomba-lomba untuk membuka usaha karena mereka mungkin kebanyakan teman-teman ini korban PHK ya Pak, pengurangan ketenaga kerjaan sehingga mereka dituntut untuk membuka wirausaha Pak. Nah ini banyaknya persaingan di dalam dunia kewirausahaan ini, menurut Pak Nang sendiri bagaimana Pak kita untuk menghadapi persaingan itu dengan adanya produk-produk inovasi yang baru dilahirkan sama pebisnis lainnya? Jadi kembali ke tadi mungkin sudah saya sebut juga. Jadi kita itu masuk di bisnis itu kita harus mulai dengan business attractiveness yang bisa kita Apa itu melihat Pak? Business peluang attractiveness. kemarikan bisnis. Oh, kemarikan bisnis. Daya tarik ya Pak. bisnis, ya. Oke Pak. Apakah bisnis ini sedang tumbuh atau sedang mature atau mungkin decline? Nah itu harus kita lihat ya. Maka kalau kita ingin masuk bisnis itu kita harus lihat dulu bisnis ini kira-kira sedang tumbuh atau mature atau decline. Jangan masuk bisnis pada saat bisnis itu sedang decline atau sedang menurun gitu ya. Jadi maka tadi terkait dengan modal tadi ya. Iya Pak. Modal tadi ya. Kalau bisnis itu sedang growth, iya Pak. asal kita membuka usaha di situ, pasti pasar ada pasarnya, pasti ada pasar. Karena bisnis itu sedang growth. Artinya apa? Iya. Pasar itu masih luas, sedangkan persaingan belum terlalu banyak ya Pak? Atau belum jenuh. Oh belum jenuh Pak. Belum jenuh, masih terbuka kemungkinan untuk para pendatang baru masuk. Jadi itu kalau tumbuh itu rasanya kita akan terbawa, pendapatan kita akan terbawa oleh tren pertumbuhan pasar itu sendiri atau pertumbuhan dalam industri sendiri. Karena memang pasarnya sedang tumbuh, jadi asal kita mau buka pasar itu ada. Pasti ada ya Pak ya. Asalkan kita mau usaha dengan melihat pengamatan tadi ya Pak ya, bagaimana kita bersaing itu pasti pasar akan ada untuk bisnis kita ya Pak. Betul Pak. Oke, berarti melihat peluang pasar. Berarti pertama melihat peluang pasar, kemudian berani untuk mengambil peluang itu Pak. Ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa mulai dari menganalisis lagi ya Pak ya, menganalisis peluang pasar itu sendiri, bagaimana membuka bisnis itu sesuai dengan arahan dari Pak Nang tadi, bagaimana melihat daya tarik dari produk bisnis yang akan kita bangun, kita pasarkan, kita tawarkan ke konsumen lainnya. Seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian mengenai peluang nih Pak, kita sudah ada berani untuk keberanian memulai sebuah bisnis, tapi terkadang masih ada kendala nih Pak. Teman-teman itu masih kendala mengenai strategi bisnis yang akan diterapkan yang sesuai itu seperti apa ya Pak? Ya, saya contohkan ya, saya ilustrasikan aja ya dalam industri kuliner katakan seperti itu ya. Kita kan melihat misalkan sekarang itu ada kegemaran, tren gaya hidup, iya, ada kegemaran orang-orang itu pada makan di angkringan gitu. Oh ya. Iya Pak, di angkringan. Bisnis Pak. Angkringan itu kan bisnis yang menjamur ya. Betul Pak. Fragmented industry gitu ya, muncul di mana-mana ya, di setiap tempat ada angkringan gitu ya, sudah menjadi gaya hidup. Mungkin sekarang sudah menjadi apa ya Pak? Kalau nggak nongkrong di wedangan, belum nongkrong namanya, betul ya Pak ya? Iya. Ya, jadi saya lihat industri angkringan itu juga industri yang tumbuh seperti tadi ya. Kita melihat peluang pasar, industri ini sedang tumbuh gitu ya. Nah, tapi karakteristik industri yang sedang tumbuh itu kan pertama
Iya, Pak. Produk itu atau pesaing banyak, tumbuh semakin banyak gitu ya. Produk jumlahnya semakin banyak, pesaing juga jumlahnya semakin banyak. Kemudian produk tersebut juga tidak hanya banyak, tapi juga lebih bervariasi, semakin bervariasi gitu kan. Jadi selain banyak, pesaingnya banyak, produknya juga bervariasi gitu ya. Bervariasi itu bisa dari berbagai aspek, misalnya model bisnisnya ya, seperti angkringan. Angkringan itu kan banyak ya, ada angkringan yang kecil-kecil yang pakai tenda-tenda di pinggir jalan itu, ada angkringan yang lebih besar, lebih besar gitu modern ya Pak ya. Lalu ada yang bernuansa cowboy, jadi perilakunya ya pokoknya mau gue mau duduk kakinya di atas atau itu berarti, sampai ke yang bernuansa kafe ya, seperti itu kan. Nah, itu nuansa-nuansa atau konsep bisnis itu juga beragam gitu ya. Nah, produknya juga semakin bermacam-macam, semakin bervariasi gitu ya. Nah, itu kuncinya apa? Dengan kita kan orang bisnis itu kan tidak hanya apa ya, istilahnya itu peribahasanya itu hangat-hangat tahi ayam. Coba-coba gitu ya. Bisnis mumpung ada waktu, nanti kalau sudah tidak ada waktu ya sudah nggak usah. Tapi kita biasanya ya orang membuka bisnis itu untuk bertahan terus, langsung selamanya sampai anak cucu terus turun-temurun gitu ya, atau survive, bisa survive. Nah, semakin bertambahnya macam produk, semakin bertambahnya pesaing, itu kan menuntut kita untuk memiliki keunikan ya Pak ya, yang kita bisa membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Supaya apa? Kita itu punya segmen sendiri yang kita layani dengan maksimal, gitu ya, bisa kita layani dengan maksimal, sehingga dengan diferensiasi itu pasar bisa melihat kita kesana aja, misalnya gitu ya, sana enak. Ya, suasananya misalnya gitu, atau makanannya enak gitu ya, atau di sana ada dimsumnya atau gimana gitu ya, atau di sana ada nasi goreng babat iso pete dan sebagainya gitu kan. Terus saya dulu oh gitu Pak. babat iso pete. Yang buat teman-teman yang suka sama Pak Nan bisa komen di bawah. Ya nanti, tapi kalau kuliah jangan dibawain pete. Oh gitu Pak. Berarti selain ada membaca peluang itu, berarti teman-teman harus berani ya Pak ya untuk memberikan pembeda. Ya. Dari bisnis satu dengan bisnis lainnya, betul ya, Pak? Ya, karena apa? Dalam konsep marketing itu kan produk yang kita tawarkan itu dari perspektif konsumen itu produk itu harus bernilai. Oh gitu. Bernilai itu artinya apa? Pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan produk itu tidak melebihi manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, gitu ya. Jadi orang membeli atau orang mau mengeluarkan uang, transportnya jauh, gitu nggak masalah, mahal nggak masalah, transportnya jauh nggak apa-apa, di sana diparkir nggak masalah, yang penting makanannya enak, saya merasakan puas pokoknya. Oh iya, gitu. Berarti jadi, nilai dari usaha kita ya Pak ya? Iya ya, jadi apa itu namanya, kalau kita bisa mendiferensiasikan baik produk maupun bisnis kita, itu pasti pasar itu akan memilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dia pas. Oh gitu. Tidak beralih ke produk lain. Jadi untuk survive itu memang kita harus kreatif ya, harus kreatif, harus inovatif seperti itu. Nah, itu apa namanya? Ya kita dituntut untuk apa ya? Jiwa kreativitas kita ya Pak. Betul ya. Oke, berarti strategi bisnis yang disarankan oleh Pak Nang ini adalah kalian buat teman-teman, buat kita semua yang memulai bisnis, kita harus berani untuk memberikan diferensiasi produk kita dengan produk yang lain biar bisa memenangkan pasar ya Pak, betul ya Pak? Memenangkan pasar di segmen yang kita tuju ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong segmen ini mungkin bisa dijelaskan Pak buat teman-teman, segmentasi pasar itu apa sih Pak sebenarnya? Segmentasi. Ya. Ya, segmentasi itu sebenarnya adalah cara penggolong-golongan atau pengelompok-kelompokan pasar. Nah, dasarnya apa ya, macam-macam. Kita bisa mendasarkan pada, kalau yang cara konvensional itu kita biasanya pakai segmentasi geografi, misalnya wilayah. Saya segmentasi adalah wilayah Solo atau wilayah Mojosongo sekitarnya, itu segmen geografi. Oh gitu Pak. Nah, tapi ada juga segmen segmen umur mungkin Pak. Umur masuk kelamin, juga kelamin juga. Seperti itu, status sosial, penghasilan dan sebagainya, itu juga sebenarnya masih konvensional. Nah, yang lebih jauh lagi itu ada segmentasi psikografi gitu ya. Misalnya segmentasi berdasarkan katakan kalau misalnya
segmentasi untuk sebuah perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu segmenmu apa? Apakah wilayah, apakah demografi, apakah psikografi, nah gitu ya. Jadi misalnya atau gabungan dari Berarti itu. berbeda-beda ya Pak untuk segmentasi ini. Cara mensegmennya berbeda-beda. Orang mensegmentasi itu caranya berbeda-beda. Hasil pengelompokannya juga akan berbeda-beda ya Pak ya. Nah itu kreativitas atau kemampuan untuk memilah-milah pasar sehingga nanti kita akan menentukan pasar mana yang akan kita pilih, akan kita layani dengan baik. Nah, itu kemampuan itu juga sangat penting, bahkan menjadi titik awal supaya kita bisa menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau memenuhi harapan konsumen dengan lebih baik. Nah itu tadi kemampuan kita dengan segmentasi ya Pak ya. Segmentasi dengan membaca peluang-peluang yang ada, masuk kemana bisnis ini kita tujukan dan nantinya kita rencanakan pasti untuk berhasil di segmen ini ya Pak ya. Kita upayakan segenap sumber daya yang kita miliki untuk melayani segmen itu dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, sehingga para pesaing pun tidak mampu untuk menyaingi atau mengambil ya Pak. Dengan adanya pembeda tadi ya Pak, benar Pak? Ya, pembeda itu kan juga didasarkan pada segmentasi tadi. Oh segmennya ini, berarti saya harus memenuhi dengan cara seperti ini. Nah, cara seperti ini tidak dilihat oleh para pemasar atau para pebisnis lain. Oh dia itu cara melayani seperti itu karena cara segmentasinya seperti itu kan, orang mensegmentasikan berbeda-beda ya. Nah gitu. Jadi seperti ada moto ya, apabila seorang pebisnis itu bisa melihat peluang tidak seperti para pebisnis lain melihat, jadi bisa melihat secara unik dengan cara membuat segmentasi yang unik, maka cara ini tadi mungkin tidak dikenal oleh para pesaing lain, sehingga orang pesaing lain akan kok bisa ya mereka berhasil ya, ternyata apa? Ternyata dengan cara segmentasi yang unik tadi ya Pak ya, berarti dengan dasar keunikan tadi sehingga dia tahu kebutuhan dan keinginan apa yang harus dipenuhi dari keunikan tadi. Yang tahu kan orang yang mensegmentasikan. Betul, yang tidak Pak. mensegmentasikan dia tidak tahu Pak. Ya, berarti dengan keunikan itu bisa menggebrak pasaran dengan bisa memenangkan dan mempertahankan mengembangkan dengan segmentasi yang sama ya Pak. Kalau ada pesaing mencoba masuk, kalau dia tidak paham cara segmentasinya, dia tidak akan mampu merebut. Itu masuk ke strategi bisnis juga ya Pak? Bisa ya Pak. Oke, nah itu teman-teman strategi bisnisnya udah. Nah itu sudah banyak dijelaskan sama Pak Nang mengenai strategi bisnis ya Pak ya. Nah kita beranjak ke selanjutnya ya Pak ya, mengenai masalah COVID-19 yang melanda kita 2 tahun lalu Pak. Nah Pak Nang mungkin sudah mendengar bahwa kita 2 tahun lalu hanya stay at home dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang kita punya untuk mungkin memenuhi kebutuhan kita, baik melalui online shop maupun fasilitas-fasilitas dari internet seperti ojek online untuk mendapatkan makanan seperti itu Pak. Nah menurut Bapak sendiri, apakah teknologi ini berperan penting Pak untuk membangun bisnis di era new normal ini? Bagaimanapun juga teknologi itu kan sebetulnya membuat dunia ini hidup kita semakin mudah gitu ya. Betul Pak. Kita semakin mudah. Jadi penggunaan teknologi itu bisa membantu bisnis-bisnis yang kita jalankan. Contohnya teknologi internet ya, 4G ini kan internet ya. Nah itu internet itu kan kita bisa bertukar data secara online gitu ya, bertukar data secara online. Data dan informasi itu kan hal yang penting ya. Betul Pak. Hal yang sangat penting karena segala sesuatu kalau by data itu lebih akurat, lebih presisi gitu ya. Lebih meyakinkan ya Pak ya dengan data-data itu ya Pak ya, betul ya Pak. Data lebih menjamin, mendapatkan jaminan tentang keputusan yang akan kita ambil ya. Karena kalau keputusan yang kita ambil itu langka dengan data atau kekurangan data, itu maka kemungkinan akurasi keputusan kita juga tidak akan baik. Mungkin
melenceng dari fakta yang akan kita alami. Pertama kalau kita dalam berbisnis ya, kalau kita mau berbisnis kita butuh data. Dalam analisa lingkungan pun kita butuh data ya, analisa lingkungan eksternal gitu kita butuh data. Nah dengan menggunakan misalkan penggunaan big data segala semacam itu kan menjadi penyedia data yang melimpah. Tapi ya memang kemampuan manusia itu menjadi yang faktor utama. Tidak berarti kalau sudah menggunakan teknologi itu sudah merupakan semacam jimat atau alat ajaib atau yang menjamin keberhasilan usaha. Semuanya tergantung manusia yang memakainya. Yang memakai teknologi itu ya Pak. Ya, sebagaimana kita memanfaatkan ya Pak ya. Iya. Karena yang teknologi itu kan tidak memiliki kreativitas. Teknologi tidak mempunyai pertimbangan. Teknologi tidak mempunyai kebijakan. Nah, seperti itu kan. Sehingga kembali kepada manusia yang memakai teknologi itu. Dan juga ini akan juga tergantung dari bisnis-bisnis yang kita lakukan ya. Misalnya teknologi, kalau Anda mau buka angkringan baru kan tidak perlu teknologi tinggi ya. Iya Pak. Tidak perlu otomatisasi, tidak perlu pakai software pembukuan kan seperti itu ya. Tapi juga memungkinkan nggak Pak kalau di wedangan itu ada teknologi yang memudahkan kita Pak. Seperti sekarang banyak shopping online pakai QR code pembayarnya, pakai m-banking bisa. Atau apa gitu Pak? Ya bisa ya. Menurut Pak Anang sendiri bagaimana nih Pak? Ya boleh lah itu dipakai. Masih bisa dipakai ya Pak ya? Untuk diferensiasi juga ya. Mungkin kita segmentasinya lebih ke segmentasi high class mungkin ya. Mungkin sih untuk high class gitu ya. Tapi kalau angkringan yang bersifat koboi yang di pinggir-pinggir jalan yang pakai tenda-tenda itu, Pak. yang kalau habis kukut tendanya diambil gitu Pak. Itu ya saya kira tidak perlu. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi tidak ada satu obat yang bisa mengobati segala penyakit gitu kan. Jadi pemanfaat teknologi itu tidak segala-galanya. Semuanya diterapkan secara fleksibel, tepat sasaran, dan yang penting kita harus tetap melihat konsep cost benefit. Oh, gitu. Apakah biaya memanfaatkan teknologi itu kembali lagi tidak melebihi manfaat yang didapat dengan yang akan diperoleh dengan pemanfaatan teknologi itu, gitu kan? Iya, kalau kira-kira menggunakan teknologi itu, tapi ternyata manfaat yang diperoleh dari suatu bisnis itu tidak atau kecil, jauh lebih besar biayanya. Nah, mungkin kita ya tahan dulu lah, stop dulu lah. Tapi kita tetap ingat lagi pada cara berpikir kita jangka pendek dan jangka panjang tadi. Bukan berarti kalau gitu kita tidak perlu merintis memulai, ya perlu juga merintis memulai untuk menggunakan teknologi itu, karena seiring dengan perkembangan itu kita perlu merintis. Jangan sampai suatu saat misalnya ya kita buka retail kita tidak menggunakan cara pencatatan dengan software otomatis ya, misalnya software akuntansi otomatis gitu ya. Tahu-tahu produk sudah banyak lalu kita kewalahan. Nah, kita akan terhambat di situ untuk mengaplikasikan teknologi. Penyesuaiannya akan lama ya. Tapi kita merintis seiring dengan perkembangan usaha kita, maka itu nanti akan lebih mulus jalannya. Karena apa? Manfaat jangka panjang itu juga harus kita perhatikan. Tidak hanya manfaat jangka pendek saat itu juga. Tadi saya sampaikan. Pak, ya. Berarti bisa dikatakan teknologi juga membantu ya Pak untuk pengembangan bisnis kita. Ya, tergantung kita memanfaatkan. Jangka pendek, jangka panjang itu harus masuk dalam perhitungan kita. Berarti tinggal kita memanfaatkan teknologi itu seperti apa ya Pak? Ya. Oke, sebelum menerapkan teknologi itu kita harus merencanakan dengan perencanaan yang matang untuk pengembangan bisnis kita. Ya, tapi ingat ya, perencanaan yang matang itu tidak harus perencanaan yang yang formal loh. Tapi orang bisnis itu bisa langsung menggunakan intuisi. Kalau Anda mendapat pelajaran matematik, cara menghitung BEP gitu ya. Apakah Anda kalau membuka katakan mau jualan rokok itu ngitung-ngitung dengan rumus-rumus BEP itu kan enggak. Secara intuitif aja kan. Intuitif aja. Buka angkringan juga begitu, secara intuitif aja. Wah, segmen saya ini gitu ya, target pasar saya, positioning saya ini ya. Itu mungkin secara intuitif saja. Kenapa? Pebisnis itu kalau menunggu kita menggunakan cara-cara yang formal, mereka kan kadang tidak kuliah kan gitu kan, tidak kuliah. Basicnya juga berbeda-beda ya Pak, betul ya Pak. Tapi sebetulnya secara intuitif mereka itu mampu, mereka itu sudah menerapkan konsep-konsep itu, meskipun secara tidak sadar, berarti sadar gitu. Cuma kalau kita kuliah menjadi terkonsep secara bagus gitu ya, lebih sistematik kita pelajari, nah seperti itu. Tapi
orang pelaku bisnis itu kok bisa, ngapain harus kuliah, nggak usah kuliah aja bisa kok. Ya sebetulnya mereka itu belajar dari pengalaman dan dia bisa mengadopsi konsep-konsep bisnis itu secara tidak sadar dan mengaplikasikan di lapangan. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman di sana yang tidak berlatar belakang sarjana atau kuliah, mereka malah sukses ya Pak untuk mengembangkan bisnisnya. Betul juga. Karena namanya bisnis itu kan namanya manajemen gitu ya. Itu kan kembali lagi ya, ada sesuatu yang kita pelajari secara teori, tapi aplikasi di lapangan tetap kita sendiri nih Pak. Kreativitas tetap kreativitas. Orang belajar organ itu kan tidak semua orang yang belajar organ itu bisa melakukan organ di panggung dengan merdu, dengan indah gitu kan, piano gitu kan. Nah itu tergantung improvisasi di panggung gitu. Seperti orang belajar bisnis itu juga dapat tidak selalu akan menjadi pengusaha yang berhasil. Iya. Karena penerapan di lapangannya tergantung improvisasinya, tergantung kemampuan dia mempertahankan mungkin ya Pak, mempertahankan bisnisnya gitu. Seninya mengaplikasikan di lapangan. Gitu. Ya seperti yang sering Anda baca di buku-buku itu. Manajemen adalah science and art gitu kan. Betul Pak. Konsep artnya itu adalah seninya yang membangun intuisi ya, wawasan kita tambah di lapangan untuk intuisi kita terbentuk. Untuk menjalankan bisnis kita ya Pak dengan seni-seni yang kita terapkan dari kreativitas yang muncul dari diri kita masing-masing. Nah baik Pak, ngomong-ngomong penting seorang pebisnis itu tidak boleh tertutup ya, harus ekstrovert ya Pak. Harus memasang telinga, memasang mata untuk selalu belajar, untuk selalu menerima saran dari kanan kiri mungkin ya Pak ya. Saya punya contoh. Iya Pak. Ada pengusaha toko besi. Toko besi itu ternyata apa? Ternyata dia itu laden tukang. Oh iya Pak. Sekarang jadi pengusaha, jadi buka toko besi. Karena dia apa? Karena dia itu bekerja itu tidak hanya bekerja apa yang dilakukan, tapi dia itu bisa belajar. Oh kalau pesan barang itu di sana murah. Oh kalau di sana itu dapat diskon. Oh itu produk-produk itu pengantarannya seperti itu. Itu belajar gitu. Akhirnya apa? Kebetulan orang tua dia itu kan rumahnya di pinggir jalan gitu kan. Nah, lalu dia mulai merintis, nyediain pasir, sedikit-sedikit, dari kecil-kecil, tidak langsung besar. Dari kecil ya Pak ya? Iya, lalu seiring dengan perjalanan waktu, dia bisa belajar dari pengalaman di lapangan, bagaimana membesarkan bisnisnya. Nah gitu, akhirnya apa? Akhirnya dia nambah barang, dia dapat stok supplier dari mana, dapat pasar. Dan sekarang besar Pak? Dia nggak kerja di bangunan, tapi dia menyediakan alat bahan-bahan bangunan tuh. Penyedia bahan-bahan bangunan dengan membuka toko besi. Keren, berarti saya bisa sekolah loh ya. Iya, saya bisa mengatakan teman Bapak ini berarti dia menerapkan ATM ya Pak. Amati, tiru dan betul, modifikasi betul. Pak. Wow, keren ya teman-teman. Jadi dari yang tadinya berprofesi sebagai tenaga kuli bangunan dan sekarang beliau tidak bekerja menjadi tenaga kuli bangunan dan menyediakan bahan bangunan ya Pak? Iya, menyediakan bangunan, ngitung duit. Gitu ya. Basicnya juga bukan anak sarjana juga ya Pak? Bukan sarjana, tidak kuliah. Tapi dia sebetulnya sudah menerapkan konsep-konsep bisnis secara tidak sadar dengan belajar dengan pengalaman. Intuisinya terbentuk. Jadi belajar di lapangan itu lebih berpengaruh ya Pak berarti Pak? Atau gimana Pak? Ya penting semua. Penting semua Pak? Kalau dia diberi konsepnya, tentu akan lebih cepat berkembang. Berarti semuanya harus balance ya Pak antara lapangan dengan teori-teori yang Jangan ada. Jangan terjebak pada kita harus memilih A atau B, campur. Gitu mix ya Pak ya? Mix. Gitu ya. Kita kompromikan gitu ya. Oke. Nah ini Pak, mungkin Pak Nang juga sudah mendengar ya Pak ya, bagaimana bisnis itu dijalankan mengenai strategi-strateginya. Ada dengan bisnis menggunakan melibatkan seorang influencer Pak. Entah itu influencer dari artis, mungkin dari media sosial Instagram atau TikTok, atau bahkan melibatkan artis untuk menjadi influencer nih Pak. Nah ini agak gimana ya Pak? Agak lucu atau tricky ya Pak ya untuk membahas influencer ini. Nah influencer ini apakah benar untuk melibatkan influencer ini adalah cara terampuh kita untuk mengembangkan bisnis di era new normal ini Pak? Kalau angkringan tadi butuh nggak influencer kita? Misalnya kita menyewa siapa ya? Menyewa artis itu Amanda Manopo itu malah kita mengeluarkan banyak biaya yang kemungkinan
tidak ada BEP-nya Pak. Ya, jadi sebenarnya konsep menggunakan influencer, menggunakan tokoh yang diidolakan oleh masyarakat itu kan sebetulnya tergantung dari bagaimana masyarakat itu mempersepsikan idola itu ya. Kalau kita segmen pasar kita itu tergantung dari segmentasi juga. Semua itu segmen tadi penting. Penting ya Pak ya. Dengan segmen itu kebutuhannya apa, keinginannya apa, nah, gitu kan. Lalu kita tahu kita tahu ada atau kita mencari orang-orang atau tokoh yang kira-kira itu bisa diidentifikasikan bahwa dia itu cocok dengan karakteristik produk tersebut. Nah, itu maka mungkin itu akan efektif ya. Jadi penggunaan influencer itu atau gini, keputusan pembelian itu sebetulnya bisa berdasarkan atas rasional dan bisa berdasarkan atas emosional. Emosional, gitu ya. Pak. Nah, penggunaan influencer itu kita ingin lebih mempengaruhi emosi dari pasar. Mungkin secara rasional dia nggak beli produk itu, tapi karena yang mengiklankan influencernya yang Amanda Manopo, jadi beli ya Pak. Wah, aku tertarik dengan Amanda Manopo, itu idolaku. Beli itu beli jam tangan yang dipakai Amanda Manopo karena biar aku seperti Amanda Manopo. Gitu ya. Dia mengidentifikasikan seperti tokoh yang diidolakan. Padahal nyatanya tidak ya Pak ya. Iya. Walaupun Amanda Manopo memakai jam tangan tersebut, saya membeli jam tangan tersebut, saya juga tidak bisa menjadi Amanda Manopo ya Pak. Anak kecil terutama, iya. kecil itu efektif sekali kalau menggunakan influencer gitu ya. Nah, jadi dikasih produknya itu diiklankan oleh idola anak-anak itu, mereka lebih jadi tertarik ya Pak. Emosional lebih mudah untuk mempengaruhi anak-anak. Gitu ya. Tapi kalau orang dewasa itu kan lebih banyak rasionalitasnya ya. Jadi ya bisa terpengaruh, bisa tidak. Tapi kalau anak-anak seusia mahasiswa itu saya kira masih pengaruh. Tapi kalau seusia saya itu saya lebih rasional gitu. Gitu. Apakah itu mau diiklankan Amanda Manopo, apakah oleh yang lainnya ya Pak berkah, ya. Aduh. Pokoknya kalau saya nggak minat produk itu ya saya nggak beli. Berarti gitu lebih ya. ke manfaatnya ya Pak ya? Iya, lebih ke berpertimbangan rasional tadi. Rasional untuk manfaat influencer itu tadi mempengaruhi secara emosional. Oh gitu, berarti bisa dikatakan menggunakan influencer ini bukan cara terampuh ya Pak ya? Untuk sebuah bisnis. Saya kira tidak. Karena apa? Kadang-kadang produk yang bagus itu will speak itself. Gitu. Oh iya. Quality will speak itself. Oke. Gitu. Artinya apa? Kalau Anda menciptakan produk yang bagus, dia akan memasarkan sendiri. Dan itu ini bagus loh produknya. Jadi much to much ya Pak ya, berarti bisa dikatakan gitu. Iya, jadi, boleh lah. Gitu ya. Oke. Berarti teman-teman yang mulai bisnis jangan khawatir ya Pak ya, jangan takut kalau ada pesaingnya menggunakan influencer ya Pak ya. Jadi nggak harus meniru usaha kita itu harus ada influencernya Pak, karena balik lagi kualitas akan berbicara sendiri mengenai produk yang kita bawakan ya Pak ya. Oke, nah ini Pak pertanyaan yang terakhir dari saya nih, apa sih Pak tips dan trik dari Bapak untuk para pebisnis di luar sana memulai bisnisnya nih Pak? Dari pengamat sudut pandang dosen ya Pak ya, ini triks dan tipsnya buat mereka itu apa Pak ini? Jadi orang memulai bisnis itu jangan silau dengan wah kok dia bisa sukses dia. Saya pengennya seperti dia. Gitu. Padahal orang bisa sukses itu kan melalui proses yang panjang. Betul Pak. Kadang-kadang kita tidak atau lupa atau mengabaikan proses yang dijalani oleh orang tersebut. Orang itu bisa sampai seperti itu mengalami jatuh bangun, mengalami banyak hambatan di jalan gitu ya. Tapi kita bayanginnya enak ya, dia punya bisnis sukses ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, saran saya mulailah bisnis dari yang kecil. Tadi saya sampaikan, jangan langsung punya ambisi untuk langsung jadi nomor satu ya Pak, nomor gitu. Jadi besar. Saya harus punya modal gede, harus nggak punya modal nggak usah. Enggak, mulainya dari bisnis yang kecil. Nanti kan pengalaman Anda di lapangan itu akan mendidik Anda, menjadi proses belajar Anda akan bisa mendapat wacana di situ bagaimana membesarkan
bisnisnya. Berarti karena di situ nanti Anda kan mulai punya jaring, punya relasi ya Pak ya, relasi, rekan bisnis dan sebagainya. Itu nanti akan semakin menguatkan. Jadi ya orang berbisnis itu makanya harus tadi ekstrovert, jangan introvert. Tidak mau bergaul, tidak mau mencari ilmu atau belajar dari orang lain. Kemudian juga tadi yang Mas Berkah sampaikan tadi, kita mungkin dari bisnis yang kecil itu mungkin kita bisa mulai dengan mencontoh, bolehlah amati, tiru ya Pak ya, kemudian modifikasi ya Pak ya, baru nanti kalau bisa kita inovasi. Berarti bisa dikatakan pengalaman itu adalah modal yang paling berharga ya Pak buat seorang pebisnis itu Pak. Ya, penting dengan sekali. Memulai bisnis yang mungkin modalnya tidak terlalu banyak, kita mulai dari rintis dari paling bawah seperti teman Bapak tadi yang beliau hanya mengamati bagaimana toko bangunan itu bekerja, kemudian dia menerapkan ATM, kemudian mendirikan usahanya sendiri ya Pak ya. Betul. Berarti buat teman-teman itu pengalaman dari garis bawah ya teman-teman, pengalaman itu adalah modal kalian yang paling berharga ya Pak ya. Dengan mau belajar lah. Pak, mau belajar, pengalaman itu adalah modal yang paling besar untuk memulai sebuah bisnis ya Pak. Dengan mempertimbangkan segala aspek yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir ini ya Pak ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih, gimana bincang-bincang saya dengan Pak Anang kali ini? Semoga apa yang kita paparkan kepada teman-teman mengenai grow up your business in this new era ini bisa memberikan wawasan buat teman-teman lagi, bisa menumbuhkan rasa kewirausahaan teman-teman dengan apa yang kami sudah diskusikan dari awal tadi mengenai apakah itu tantangan bisnisnya apa saja, kemudian peluang bisnisnya itu apa saja, mengenai golden time kita untuk memulai usaha di era new normal ini, kemudian peran-peran penting apa yang terlibat dalam usaha bisnis untuk mencapai bisnis yang sukses dan diminati oleh para konsumen di luar sana, mengenai bisnis yang kita bangun dari bawah sampai nantinya dengan tujuan bisnis ini akan merajai di segmentasi tersebut ya Pak ya. Nah, untuk itu terima kasih buat Pak Anang untuk waktunya sudah bergabung di Himage Podcast ini, udah berbagi informasi buat teman-teman di luar sana untuk menumbuhkan rasa kewirausahaan mereka untuk memulai bisnisnya di era new normal ini Pak. Terima kasih banyak Pak Anang. Sama-sama, kita saling belajar dan orang belajar itu sampai ke negeri Cina dan sampai ke liang lahat. Oke, keren. Belajar ya. Oke, mungkin ada kata-kata Pak buat teman-teman di sana biar semangat untuk memotivasi para pebisnis muda atau pebisnis pemula Pak dari Pak Anang. Ya, itu ya. Ya, kita jangan letakkan gengsi kita. Kalau kita mau bisnis itu bisnis apapun asal itu halal, jalankan gitu ya. Jangan gengsi karena wah malu bisnis kecil gitu. Jangan. Jadi mulailah karena apa bisnis itu harus mau menanggung resiko, termasuk resiko kita kalau tadinya malu ya jangan malu lah gitu. Resiko menanggung malu itu juga masuk. Oke, berarti letakkan gengsi kalian untuk memulai bisnis baru. Untuk itu terima kasih buat teman-teman semuanya. Bisnis itu kecil ya. Oke Pak, berarti saya ulangi untuk letakkan gengsi kalian di tingkat terendah kalian untuk memulai bisnis baru. Dan untuk itu terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat siang. Saya Berkah Mujiono pamit undur diri. See you.